berkaitan dengan bulan Ramadan, bulan yang memang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk kita semuanya mendapatkan anugerah yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu hadis yang membicarakan tentang keutamaan bulan Ramadan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza jaa awwalu Ramadan, idza jaa awwalu lailatin min Ramadan," apabila datang malam yang pertama di bulan Ramadan, maka Nabi mengatakan, "Futtihat abwabul jannah." Pintu-pintu surga itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini maknanya memang hakiki, ya. Artinya benar-benar pintu surga itu dibuka. Akan tetapi tujuan Allah membuka pintu-pintu surga ini adalah agar supaya hamba-hamba Allah di bulan Ramadan tersebut, ya, mudah untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Nabi juga mengatakan, wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Dan ini memang hakiki, pintu-pintu neraka semua ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya hamba-hamba Allah di bulan Ramadan ini benar-benar selamat dari siksa api neraka. Wa suffidatis syayatin, dan dibelenggu syaitan-syaitan. Ya, para ulama banyak memberikan penafsiran dalam masalah ini. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa syaitan yang dibelenggu pada bulan Ramadan adalah, ya, maradatis syayatin, yaitu setan-setan yang merupakan pemimpin-pemimpinnya, ya, syaitan-syaitan yang menjadi pemimpin-pemimpin syaitan yang lain. Ini yang dibelenggu, sehingga kita rasakan memang di bulan Ramadan ini benar-benar kita mudah untuk melakukan aktivitas ibadah, mudah untuk meninggalkan dosa-dosa, karena di antara faktornya adalah Allah membelenggu, ya, syaitan-syaitan yang jenis tertentu ini. Ya, meskipun tidak semua syaitan menurut sebagian ulama yang dibelenggu, sehingga kita bisa dapati ternyata juga masih ada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Ada juga sebagian ulama yang lain mengatakan syaitan dibelenggu secara keseluruhan berdasarkan zahirnya hadis tersebut, sebagaimana pendapat Imam Ahmad rahimahullah dan pengikut-pengikutnya. Yang mana, ya, mungkin terjadi perbuatan-perbuatan dosa, mungkin, ya, disebabkan karena adanya hawa nafsu manusia yang selalu mengajak kepada keburukan, yang itu tidak dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, keadaan ini yang mungkin kemudian menjadi orang itu terjatuh pada perbuatan dosa. Namun inti dari apa yang ingin saya sampaikan, bahwa dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kita bisa mendapati bahwa bulan Ramadan itu benar-benar Allah siapkan untuk kita semuanya agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ya, terkhusus lagi Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan, yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an. Ya, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, sehingga di sini, ya, bulan yang Allah siapkan yaitu bulan Ramadan, ya, Allah persiapkan untuk manusia atau hamba-hamba Allah mudah melakukan kebaikan-kebaikan di dalamnya, mudah untuk meninggalkan dosa-dosa di dalamnya. Kemudian ditambahkan di situ satu kewajiban khusus yang dilakukan di bulan Ramadan, yaitu pelaksanaan ibadah puasa, yang semua itu mendukung seorang hamba untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini, ya, menggambarkan betapa besarnya karunia bulan Ramadan untuk hamba-hamba Allah, agar dalam tahun-tahun yang dilaluinya akan bernilai bagi seorang hamba itu meskipun hanya 1 bulan. Ini minimal, ya, keadaan minimal seorang hamba, ya, minimal 1 bulan dia bisa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan nilai yang besar bagi seorang mukmin.